Swedia dan Finlandia beberapa waktu lalu telah mengungkap rencana terkait bergabung dengan aliansi NATO. Niatan Swedia dan Finlandia yang berencana bergabung dengan NATO ini untuk mendapatkan pendapatan jaminan keamanan jika suatu saat terjadi konflik dengan negara lain, khususnya dengan Rusia. Hal tersebut lantaran melihat dari Ukraina, yang sebelumnya memiliki niatan untuk gabung dengan NATO namun sudah diinvasi lebih dahulu oleh Rusia. Seperti diketahui bahwa Rusia telah memulai operasi militer dan invasi di Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu, yang mana hingga kini perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut dan belum menemukan titik perdamaian. Niat Finlandia dan Swedia gabung dengan NATO ini juga telah diperingatkan oleh Rusia, di mana Rusia sangat melarang Finlandia dan Swedia gabung dengan NATO. Bahkan Kremlin juga sempat mengatakan bahwa aliansi tersebut tidak menjamin dalam hal perdamaian. Namun nampaknya Finlandia dan Swedia tetap ngeyel gabung dengan NATO. Lantaran baru-baru ini ada laporan bahwa dua negara tersebut akan mendaftar untuk masuk ke NATO pada saat yang sama. Dilansir dari Zingyo, Swedia dan Finlandia telah sepakat untuk mengajukan aplikasi untuk bergabung dengan NATO antara 16 sampai 22 Mei. Surat kabar Iltalehti, Finlandia pada 25 April melaporkan bahwa pemerintah Swedia telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Finlandia. Telah mengajukan aplikasi untuk bergabung dengan NATO pada minggu ke-20 yaitu 16 sampai 22 Mei. Bersamaan dengan itu, Expressen Swedia juga membenarkan informasi tersebut. Media kedua negara melaporkan bahwa Presiden Finlandia Sauli Niinisto akan mengunjungi Stockholm, Swedia pada 17 sampai 18 Mei. Setelah itu, para pemimpin kedua negara akan secara resmi mengumumkan rencana bergabung dengan aliansi tersebut, lapor dari Zingnews. Sebelumnya juga telah dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev bahwa jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO, maka hal tersebut akan membuat Moskow memperkuat kemampuan pertahanannya, termasuk mengerahkan senjata nuklir. Perusahaan di seluruh Eropa melaporkan peningkatan tajam dalam permintaan untuk tempat pelindungan bom dan bunker. Pemicunya adalah kekhawatiran bahwa Rusia akan segera menggunakan senjata nuklir dalam perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina. Beberapa perusahaan baru-baru ini mengatakan kepada The Telegraph, penduduk di Jerman, Swiss, Prancis, dan Inggris semakin mencari informasi tentang membangun dan membeli tempat pelindungan di tengah kekhawatiran bahwa perang dapat menyebar lebih jauh ke Eropa. Rusia telah berulang kali memperingatkan Barat untuk tidak ikut campur dalam invasinya ke Ukraina dan telah menyinggung kemungkinan menggunakan senjata nuklir jika ketegangan semakin meningkat. Setelah 2 bulan pertempuran berdarah di Ukraina, Eropa dan bahkan beberapa orang Amerika khawatir bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dapat segera menargetkan negara lain dengan senjata mematikan. Dalam beberapa minggu pertama, bulan Maret orang-orang benar-benar ketakutan dan menginginkan bantuan segera, kata Klaus Hegelund dari Bohler GmbH, sebuah perusahaan Swiss yang memasang dan memperbaiki bunker kepada The Telegraph seperti dinukil dari Newsweek Minggu 1 Mei. Dia menambahkan bahwa permintaan untuk bunker baru atau perbaikan telah meledak sejak invasi dimulai pada 24 Februari lalu. Sebuah perusahaan konstruksi ruang bawah tanah khusus di Inggris juga mengatakan kepada outlet berita bahwa permintaan untuk tempat penampungan telah melonjak 100% dibandingkan tahun lalu. Di Jerman, satu-satunya produsen bunker yang membangun tempat pelindungan untuk individu pribadi juga mengatakan bahwa mereka telah melihat rekor permintaan sejak perang dimulai. Menurut The Telegraph CEO, perusahaan Jerman BASD, Mario PhD, mengatakan kepada media lokal bahwa mereka telah menerima lebih dari 1.000 panggilan per hari. Sudah seperti ini selama 6 minggu, katanya awal bulan ini. Orang-orang panik imbuhnya. Bahkan pemerintah Jerman awal bulan ini mengumumkan bahwa mereka akan mulai menginvestasikan uang untuk memperkuat tempat penampungan bawah tanah dan membangun stok krisis jika terjadi perang. Saat ini ada 599 tempat penampungan umum di Jerman. Kami akan memeriksa apakah kami dapat meningkatkan lebih banyak sistem seperti itu. Bagaimanapun pembongkaran setelah berhenti, kata Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser bulan ini menurut Reuters. Negara ini juga sedang mengerjakan konsep baru untuk memungkinkan tempat parkir bawah tanah, stasiun kereta bawah tanah, dan ruang bawah tanah menjadi tempat pelindungan yang memungkinkan. Sementara itu, insiden melaporkan beberapa perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang berspesialisasi dalam tempat penampungan bawah tanah mengatakan mereka telah melihat peningkatan permintaan sejak akhir Februari. Rusia menempatkan pasukan nuklir negaranya pada kesiapan tempur khusus. Pada awal perang, pekan lalu negara itu menguji coba rudal balistik antar benua, Sarmat yang berkemampuan nuklir. Juga dikenal sebagai Satan II, yang menurut Putin akan membuat musuh Moskow berpikir 2 kali. Pada hari Kamis, Presiden Rusia itu tampaknya menyiratkan bahwa dia akan menggunakan senjata semacam itu jika negara-negara Barat terus ikut campur di Ukraina atau membuat ancaman terhadap Moskow. Jika seseorang bermaksud untuk campur tangan atas apa yang terjadi dari luar dan menciptakan ancaman strategis yang tidak dapat diterima bagi kami, maka mereka harus tahu bahwa respon kami terhadap serangan yang akan datang akan cepat.
Cepat kilat, kata Putin berbicara di Saint Petersburg, menurut CNN. Sementara itu, sebuah program berita di Rusia minggu ini mempromosikan prospek perang yang menyebar di Eropa dan dunia. Meskipun demikian, seorang pejabat senior pertahanan AS pada hari Jumat mengatakan kepada Reuters bahwa terlepas dari retorika Moskow, saat ini tidak diyakini bahwa ada ancaman serius dari Rusia yang akan menggunakan senjata nuklir. Kami terus memantau kemampuan nuklir mereka setiap hari sebaik mungkin dan kami tidak menilai bahwa ada ancaman penggunaan senjata nuklir. Dan tidak ada ancaman terhadap wilayah NATO, ucap pejabat itu yang berbicara dengan syarat anonim kepada wartawan. Eropa sudah panas sejak Februari lalu akibat perang Rusia-Ukraina. Namun kini agaknya Eropa akan bertambah panas karena konflik antara negara lainnya. Kedua negara yang tergabung NATO itu ialah Yunani dan Turki. Sebelumnya kedua negara sudah terlibat konflik. Hubungan Yunani dan Turki kembali panas disebabkan sengketa wilayah udara terbaru antara dua negara bertetangga Eropa. Kedua negara ini kebetulan juga sama-sama anggota Pakta Pertahanan NATO. Pada hari Rabu, Turki melanggar aturan wilayah udara dengan menerbangkan 41 pesawat di atas pulau-pulau Yunani yang mengakibatkan 120 pelanggaran hukum internasional. Menteri Luar Negeri Yunani, Themistoklis Demiris mengatakan, tindakan ini merupakan pelanggaran kedaulatan Yunani dan merupakan tantangan yang tidak dapat diterima yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Melansir Express, Demiris menambahkan, tindakan ini selain ilegal dan provokatif membahayakan lalu lintas udara internasional. Sepenuhnya bertentangan dengan prinsip hubungan bertetangga yang baik antara kedua negara dan merusak upaya untuk mengkonsolidasikan iklim kepercayaan. Pada hari Kamis, pemerintah Yunani secara resmi mengumumkan pembekuan pembicaraan dengan Turki tentang langkah-langkah membangun keyakinan. Pada bulan Februari, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan kedaulatan beberapa pulau Yunani dapat diperdebatkan jika Yunani gagal demilitarisasi mereka. Berbicara kepada televisi TRT, Cavusoglu memperingatkan, kami mengirim 2 surat ke PBB. Kami mengirim mereka karena Yunani melanggar rezim demilitarisasi pulau-pulau itu. Pulau-pulau ini diserahkan ke Yunani oleh Perjanjian Lausanne tahun 1923 dan Paris tahun 1947 dengan syarat demilitarisasi mereka. Tapi Yunani telah melanggar rezim ini sejak 1960-an. Dalam surat yang kami tulis, kami menyebutkan bahwa Yunani melanggar ketentuan perjanjian. Pulau-pulau ini diberikan dengan syarat, dan jika Yunani tidak mengubah posisinya, maka kedaulatan pulau-pulau ini masih bisa diperdebatkan. Ankara dan Athena telah berselisih dalam beberapa masalah selama bertahun-tahun, mulai dari klaim maritim Mediterania yang saling bertentangan hingga ruang udara dan migrasi. Negara-negara bagian itu hampir melakukan konfrontasi tahun lalu. Merusak hubungan antara Uni Eropa dan Ankara, kedua negara juga bersih tegang dengan migran di perbatasan mereka. Ankara telah menyalahkan Athena atas kematian 19 migran di laut pada Februari. Menteri Dalam Negeri Turki, Süleyman Soylu, mengatakan pada 2 Februari bahwa para migran telah didorong kembali oleh unit perbatasan Yunani. Dilucuti dari pakaian dan sepatu mereka dibekukan sampai mati. Dia menambahkan bahwa UE tidak dapat disembuhkan, lemah dan tidak memiliki perasaan manusiawi. Sebagai tanggapan Menteri Migrasi dan Suaka Yunani Notis Mitaraji mengatakan, pernyataan kepemimpinan Turki mengenai insiden tragis di mana orang kehilangan nyawa mereka di Turki tidak dapat diterima. Adalah tanggung jawab Turki untuk mencegah keberangkatan ilegal. Dia menambahkan bahwa para migran yang bersangkutan tidak pernah mencapai perbatasan.